Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran. Kita belajar secara online. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan pelajaran produktif TKJ dengan materi dasar desain grafis. Lanjutkan tentang Corel Draw, adalah salah satu aplikasi untuk pembuatan gambar vektor. Dan mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat dan selalu menjaga kesehatan pada kondisi seperti ini. Langsung aja kita buka aplikasinya, aplikasi Corel Draw-nya. Nih, kalau teman-teman udah ada di desktopnya, langsung buka aja di desktopnya dengan cara double klik. Atau kalau nggak ada di desktopnya, teman-teman bisa cari di menu pencarian, tulis Corel. Nah, udah muncul Corel Draw 2020, dipilih aja. Nah, sambil menunggu aplikasinya terbuka, teman-teman bisa siapkan dulu alat tulisnya biar nanti bisa ditulis di bukunya pas praktekkan atau pas dipraktekkan di lab. Teman-teman udah ada catatan-catatannya, jadi fungsinya udah tahu nih mana yang buat gambar rectangle, buat manipulasi objek yang mana, nanti udah tahu. Jadi siapkan dulu alat tulisnya dan bisa teman-teman tulis, karena mungkin Bapak juga akan pelan-pelan cara menerangkan tentang fungsi-fungsi atau cara penggunaan daripada tools yang ada di aplikasi Corel Draw. Nah, kalau udah terbuka seperti ini, teman-teman bisa pilih file, kita bikin dokumen baru, pilih new. Nah, nanti keluar create new document. Nah, seperti biasa namanya untuk kali ini kita rubah latihan 1. Yang lainnya nggak usah dirubah. Kalau ini masih CMYK, teman-teman bisa pilih RGB ya. Kalau saya udah CMYK, teman bisa pilih yang mana. Kita pilih yang RGB. Kenapa? Karena CMYK itu biasanya hasil yang buat dicetak. Kalau RGB hasil yang buat ditampilkan di layar monitornya. Nah, ininya ukuran kertasnya biarin aja A4. Kita satuannya pakai milimeter biar lebih kecil satuannya. Nah, ini kita tetap udah pilih secara defaultnya atau secara otomatisnya kita pilih yang portrait atau yang memanjang ke atas ya. Kalau ini yang di samping itu landscape yang memanjang ke bawah. Kalau udah kita pilih OK. Nah, ini udah muncul dokumen yang buat kita menggambarnya. Nah, langsung aja Bapak sampaikan. Untuk kali ini kita akan lebih fokus kepada toolbox ya. Lihat lagi gambarnya, toolbox itu yang mana? Itu yang ada di samping kiri aplikasi yang ini nih, yang ada fix tool ada. Ini semua ini namanya toolbox. Nah, di menu toolbox kita akan lebih fokus ke sini ya, ke menu toolbox. Yang pertama dia paling atas itu ada fix tool. Ini buat menseleksi atau memindahkan mengecilkan, membesarkan objek ya. Contoh cara penggunaannya, saya gambar dulu rectangle yang minggu sebelumnya udah sempat disampaikan. Pilih rectangle-nya, kemudian tarik gambarnya sampai mau di mana. Untuk menghapus, pilih dulu objeknya, yang mana yang mau dihapus. Jadi teman-teman kembali lagi ke fix tool, pilih objek yang mana yang mau dihapus, pilih aja, langsung klik delete. Atau kalau mau di keyboardnya klik delete, atau bisa klik kanan terus pilih delete untuk menghapus satu objek. Nanti pilih dulu objek yang mana yang mau dihapus. Nah, saya gambar lagi ellipse, pilih ellipse, terus saya pilih polygon. Sama caranya yaitu klik kiri terus geser kursornya mau bentuknya sampai di mana. Untuk ukuran teman-teman bisa ini yang di atas yang di properti, ini mau ukuran berapa, saya ukurannya ganti di 150, ke pinggirnya ke atasnya saya pilih 80. Oke, enter. Nah, ini rubah. Untuk menggeser membesarkan juga bisa lewat fix tool.
sahabat geser ini perbesarkan juga bisa. Nah ini di pilihan Fix Tool itu juga teman-teman bisa klik yang apa ya, segitiga hitam yang di bawahnya ini, klik aja. Tuh ada Freehand Fix, Free Transform. Ini hampir sama penggunaannya ya, hampir apa, fungsinya hampir sama untuk membesarkan, memilih itu kan objeknya, cuma cara penggunaannya yang sedikit berbeda. Contoh saya ambil Freehand Fix. Nah, penggunaannya sama. Nah, buat mengecilkan, membesarkan. So, kalau mau memutar, teman-teman bisa double klik di gambarnya. Nah, sampai keluar gambar apa? Gambar seperti ini. Ini buat memutarkan. Nah, memutar sampai di mana? Bisa pilih. Terus kalau free transport ini juga apa ya, untuk membesarkan, mengecilkan, cuma bentuknya, caranya yang berbeda. Klik di objeknya, terus klik kiri, tahan kiri. Nah, ini buat apa namanya, besar mengecil tuh, di bentuknya mau seperti apa. Cuma apa ya, lebih presisi ya, sama. Jadi apa, pinggir kanan ke kirinya jadi sama presisi. Kalau yang tadi kan bebas, kalau yang Fix Tool. Nah itu. Nah, buat memutarkan lagi, saya putarkan lagi, lurus lagi ya. Gambarnya menyong. Hapus dulu, cara menghapus, pilih dulu gambar objeknya, langsung pilih delete. Sambar lagi aja, rectangle-nya. Tahan kiri, lalu geser. Untuk memilih warna, pilih objeknya, lalu teman-teman pilih warnanya, mau warna kuning. Terus ininya apa namanya, elipsnya saya kasih warna biru. Terus ininya pilih warna hijau. Nah ini udah pilih warna. Itu tentang Fix Tool. Kemudian yang selanjutnya tentang Shape Tool. Ini juga sama ya, banyak. Ini buat memanipulasi objek ya, atau gambar. Mau dibentuk seperti apa gambarnya. Contoh saya objeknya udah ada ya. Ini ada rectangle, ini udah ada ellipse, ini udah ada polygon. Saya pilih, ini ada pilihan juga sama, ada pilihannya banyak. Klik aja segitiga hitam bawah kanan bawahnya. Ada shape, ada smooth, ada smear, ada twirl, ada attract and reveal, ada smudge, ada rogue hand. Nah, pilih dulu save. Nah, cara pilihnya langsung objeknya dipilih, teman-teman. Terus pilih apa? Klik Ctrl key di keyboardnya. Nah, tinggal mau sudut yang mana? Contoh saya sudut yang ini dulu. Nah, ini buat manipulasi data, memanipulasi objek. Saya tarik lagi. Kalau teman-teman dari tengah bisa klik dulu, bikin note dulu, bikin titik dulu, baru tinggal geser. Nah. Kalau mau menghilangkan, double klik aja. Nah, saksin dulu. Nah, untuk menghilangkan seperti itu. Itu Shape Tool. Cara penggunaannya seperti itu. Atau contoh di gambar lain, objeknya dipilih dulu, diklik aja objeknya, lalu teman-teman bisa digeser aja nih. Nah, ini cara penggunaannya. Nah, kalau mau dirubah-rubah, mau dibentuk seperti apa gambarnya. Nah, tinggal geser-geser aja. Sambil apa? Cara penggunaannya sambil ditekan ya, yang kirinya. Tekan kiri di keyboardnya, lalu geser, teman-teman geser mau kemana bentuknya. Nah, sini bisa nih, saya sambungin lagi. Ini mau dibuka. Nah. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu ada smooth. Smooth ini buat menghaluskan sudut ya. Itu saya bikin lagi rectangle-nya. Ini buat menghaluskan sudut.
Nah, biar lebih terlihat perubahannya, saya akan perbesar dulu ya, di zoom out dulu. Caranya bisa teman-teman pilih yang di sini nih dekat bawah tools. Ini ada 34%, teman-teman bisa sesuaikan mau berapa persen, mau ditulis boleh, mau dipilih boleh. Atau teman-teman juga bisa klik Ctrl plus buat ngezoomnya, perbesar ya. Nah, biar terlihat perubahan sudutnya. Pilih dulu smooth. Lalu cara penggunaannya, teman-teman pilih sudut yang mana yang mau dihaluskan. Tinggal tahan kiri yang lama, tahan terus tahan sampai dimana. Kalau udah beres tinggal lepas aja. Sini saya pilih yang objek sudut ini, tahan kiri. Nah, ini buat menghaluskan sudut. Kemudian di shape toolnya ada smear. Smear ini buat efek lengkungan ya. Contoh nih, penggunaannya sama, kirinya ditahan, terus gerakan kursornya, tuh efek lengkungan. Mau keluar juga bisa, lengkungan keluar. Nah, ini lengkungan, tinggal dipilih aja sebelah mana. Nah, terus lanjut ada tweer ya. Tweer ini buat bikin apa? Ini bikin contoh bikin penggunanya sama, diklik kiri yang lama tuh. Ini buat manipulasi juga. Buat apa? Buat lengkungan-lengkungan seperti ini ya. Nah, itu tweer. Kalau ada yang salah mau di undo, nggak jadi ya, tinggal Ctrl Z aja. Nah, Ctrl Z nggak jadi lagi, balik lagi ke awal. Terus kemudian teman-teman juga bisa pilih klik kiri segitiga hitam. Nah, attract and reveal. Kalau attract and reveal itu ada efek tarikan ya. Contoh saya pilih dulu, terus pilih objeknya mana yang mau di efek tarikan, tinggal sama tuh, klik kiri yang lama sampai tarikannya sampai di mana. Pilih dulu objeknya, terus tahan kirinya sampai tarikan, efek tarikan sampai di mana. Tarik ke bawah keluar, tarik ke dalam, klik kiri sampai tarikannya habis. Itu, atau saya perkecil lagi biar lebih banyak gambarnya dengan cara Ctrl min ya. Kalau perbesar Ctrl plus, kalau perkecil Ctrl min. Nah. Terus kemudian ada yang namanya smooth ya. Ini buat efek efek manipulasi juga. Perbesar lagi biar terlihat ya. Contoh sini nih, objeknya klik dulu, baru efeknya seperti ini. Ini mau keluar, mau ke dalam. Yang penting objeknya klik dulu, lalu teman-teman bikin. Objek klik dulu, lalu manipulasinya. Ini buat membesarkan, mengkecilkan, tarikannya sampai di mana. Kalau 0 itu bebas ya, tarikannya sampai di mana. Kalau 1, ini teman-teman cuma bisa panjangnya cuma 1 aja. Contoh. Nah, udah segitu aja tarikannya. Efek manipulasinya. Kalau ini untuk ukuran besar kecilnya. Ini buat kecil besarnya. Klik dulu objeknya. Dia lebih besar atau kecil. Itu. Selanjutnya yaitu ada rock hand. Rock hand ini buat efek gerigi-gerigi ya. Contoh saya perkecil dulu ininya dikit. Nah, saya pengen aja yang ini ya. Efek gerigi-gerigi contoh nih. Atau efek biasanya ada gambar listrik ya. Klik dulu objeknya, lalu tinggal gerakkan aja. Kurang terlihat ya kekecilan, kita perbesar lagi. Bergeser-gesernya buat menggesernya.
atas bawah yang ini. Nah, terlalu besar ya. Nah, efek kerikinya nih. Nah, kalau mau apa kayak efek listrik ya, bisa ini tambahin. Atau ini mau perbesar juga bisa. Ini buat efek gerigi ya. Tinggal dirubah aja, diganti-ganti nih. Satukan aja 0 nih buat bebas aturnya. Ini satu aja, ini kita pilih satu aja yang besarnya ya. Ini terserah teman-teman mau lebih besar mau lebih kecil itu nanti penggunaannya. Itu buat shape tool. Shape kecil lagi. Terus, nah ini udah semua ya. Ada shape tadi, ini semuanya untuk memanipulasi objek ya. Ada smooth buat buat haluskan, smear ada efek lengkungan, tweed ada efek spiral ya. Terus attract and reveal itu efek tarikan, smooth G itu untuk efek ada manipulasi untuk ke dalam keluar ya. Kayak tadi. Terus ada rock hand itu buat efek gerigi-gerigi. Atau kita gambar di listrik atau kalau di rumah sakit buat ini masih hidup apa enggak jantungnya seperti apa. Tuh. Kemudian kita fungsi crop tool. Crop tool itu buat nge-crop, buat memilih objeknya. Contoh saya pilih crop. Mau mana yang mau, nah, ini saya pilih segini aja, yang lainnya nanti nggak ada hilang, tinggal pilih crop ya, set. Nah ini berubah nih, bentar ya, crop. Nah ini cuma dipilih yang mana. Terus di yang lainnya itu ada knife, itu pisau, ini untuk memotong ya. Contoh saya objeknya ini tinggal dipotong, tinggal garis aja motongnya sampai di mana. Terus klik di mana aja dulu, pilih fix tool. Tuh tinggal dipilih. Nah, itu bisa terpotong ya, terpotong dua tuh. Objeknya udah terpotong. Nah, ini buat memotong. Untuk menghapus semua saya Ctrl A terus delete, ini dihapus semua. Kita pilih lagi, gambar lagi. Rectangle ya, gambar rectangle, ellipse, pilih juga ini polygon. Nah efek warna untuk masih warna tinggal pilih aja warnanya, klik select dulu gambarnya terus pilih warnanya. Nah ini buat virtual segment delete, ini buat menghapus. Contohkan, pilih yang mau dihapusnya, tinggal di select, dipilih. Nah itu menghapus objeknya. Kalau delete sama menghapus juga, cuma eraser sama menghapus juga. Ini menghapus sedikit-sedikit kayak penghapus. Nah penggunaannya sama, klik kiri baru digerakkan kursornya mau sampai di mana menghapusnya. Terus kemudian ada zoom in. Ini buat memperbesar, memperkecil. Nah, ini memperbesar. Nah, itu memperbesar. Terus saya perkecil lagi. Ctrl min. Terus ada di sampingnya ada pan. Ini buat menggeser ya, tepatnya tuh mau digeser sampai di mana nih. Ini dokumennya. Kemudian ada freehand tool. Ini buat menggambar garis ya. Di sini ada freehand, ini buat garis bebas ya, mau lengkung mau apa. Cara penulisannya sama, klik kiri lalu disesuaikan menulis seperti apa dengan kursornya. Terus ada 2 point line, ini buat garis lurus. Nah, buat garis lurus. Ini lurus. Terus ada bezier. Ini buat efek garis lengkung ya. Contohnya. Nah, efek lengkung ya.
tapi pas mau bikin lagi efek lengkung dan nyambung ya. Tuh, nyambung terus semuanya. Tuh, terus nyambung. Kalau mau berhenti tinggal double klik aja. Nah, udah berhenti kan. Terus mau ada lagi menu pen. Ini juga buat nulis sama buat bikin garis. Buat ngehapus ini kepanjangan katanya sampai sini panjangan, kita tinggal klik Alt ya di keyboardnya. Alt ini tinggal klik di sini. Nah, dihapus ya. Lalu saya tulis dulu objeknya, objek lengkungan. Menghapus itu klik Alt, dulu, Alt. Lalu pilih yang di sininya. Kamu berhenti, double klik aja ya. Nah, mau hapus itu ya. Terus kemudian ini sama buat gambar lagi, ada B-split. Saya hapus dulu ya, Ctrl A dulu biar nggak penuh. Ke pixel dulu, Ctrl A. Terus saya pilih delete. Kita lanjutkan ke B-split. Ini sama garis lengkung juga ya. Cuma cara penggunanya berbeda. Nah, ini teman-teman mau bikin lengkungan, tinggal tahan kiri. Kalau mau ngelengkung, lepaskan dulu, lalu tahan lagi kirinya, lengkung, lepaskan. Nah, itu gambarnya. Kalau udah tinggal double klik aja. Terus kemudian ada apa nih, polyline. Misalnya buat garis biasa ya, garis bebas ya. Oh, udah tinggal double klik aja. Terus ada 3 point curve. Ini juga sama buat lengkung ya. Coba lengkungnya berbeda. Coba lihat nih. Teman-teman pilih ke tengah, balik lagi. Nah, gambar dulu garisnya, mau lengkungan mana, tarik ke tengah teman-teman. Mau di mana mau bikin lengkungannya, mau di sini gini. Nah, ini tinggal tahan kirinya ya. Nah, nanti bisa praktek pas di lab kita langsung praktekkan, tapi fungsinya udah tahu ya. Itu tentang pembuatan buat garis ya. Ada freehand, 2 point line, Bezier, fan, B-split, polyline, 3 point curve. Itu buat bikin garis. Ada garis lengkung, garis lurus, dan bentuk-bentuk garis lengkung. Nah, itu buat garis. Kemudian selanjutnya kita bikin artistic media ya. Contoh penggunaannya ini, hapus dulu. Saya Ctrl A dulu ya. Ctrl A, delete, hapus semua. Kita penggunaan artistic media. Nah, buat gambarnya seperti ini. Tinggal tahan kiri, lalu disesuaikan mau sepanjang seperti apa. Ini buat pengaturan bentuknya, mau teman-teman merubah ya. Sini nih contoh, merubah bentuknya, banyak pilihannya. Nah, atau sini ada merubah besar kecilnya. Nah, itu besar kecilnya ya.
Terus kemudian di Artistic Media juga ada Lab Sketch buat ngegambar juga. Nah, nulis. Nah, terus selain Lab Sketch juga ada Smart Drawing. Nah, kalau ini gambarnya bengkok-bengkok tapi jadi lurus ya. Ini biasanya buat gambar sudut ya. Nah, jadi lurus kan ya. Tadinya gambarnya bengkok jadi lurus. Contoh sini saya bikin lagi. Ini buat sudutnya. Nah, kan ini jelek ya. Tinggal jadi bagus. Tinggal diamkan dulu bentar. Nah, jadi lurus. Gitu. Terus kemudian ini yang kemarin tuh buat gambar ya, gambar kotak, rectangle, kotak. Terus kemudian ini juga sama ya, ini cara pembuatannya berbeda. Kalau 3-point rectangle, contoh nih. Nah, ini cara penggambaran kalau pakai 3-point rectangle. Kalau yang rectangle biasa, cara penggunaannya, nah ini penggunaannya. Terus kemudian ada ellipse buat bulat. Cara penggunaan 3-point ellipse juga sama kayak tadi 3-point rectangle. Terus kemudian contoh, saya ambil contoh lagi ellipse, gambar ellipse-nya, pilih dulu ellipse-nya, terus gambar ellipse. Untuk pewarnaan, teman-teman klik dulu objeknya, yang mana yang mau dikasih warna, pilih warnanya sesuai yang disukai. Ini buat poligon. Teman-teman bikin poligon, perseginya mau berapa bisa dipilih di property bar-nya. Terus ada juga di polygon tuh ada star, bintang, pilih bintang. Gimana pilih bintang? Oh, pilih. Bentar ya, nge-lag. Saya pilih bintang. Kembangin bentar. Ini spiral. Ini bintang, seperti tadi salah. Nah, bintangnya ya. Mau bintang berapa ya? Tinggal sesuaikan. Ini bentuk bintangnya mau yang mana? Nggak bisa disesuaikan. Terus ada common shape. Ini bentuk-bentuk ya. Bentuk yang mana? Tinggal dipilih aja. Terus ada juga impact tool. Nah, ini efeknya seperti ini gambarnya. Gunanya sama, tinggal taruh di sini. Taruh di mana teman-teman, tinggal bikin saya Ctrl A dulu, hapus dulu biar enak. Pilih yang ini dulu. Lalu pilih sampai sebesar mana bikinnya, lalu lepas. Nah, ini langsung keluar ya. Nah. Terus ada juga buat graphic paper. Nah, buat tabel sih biasanya nih. Graphic paper. Nah, ini buat menyesuaikan mau tabel ke bawahnya mau berapa, kolom ke bawahnya mau 2, mau 1, mau 4 nih. Saya tambah-tambah ini bisa. Tuh, kalau ini 10:7 ya, ke
pinggirnya 10, ke bawahnya 7. Itu sudah teman-teman pilih berapa nih. Tinggal dipilih di property barnya. Kemudian di sampingnya ini ada huruf A, ini buat teks ya. Cara penulisan teks bisa bikin kotak dulu, lalu klik kotaknya, baru tulis di keyboardnya. Nah, kalau kurang gede, tinggal gedekan aja ini ukurannya. 12, ukurannya berubah lagi, mau gede 72. Nah itu. Terus di huruf A juga itu ada buat tabel ya, hampir sama kayak tadi. Nah ini buat tabelnya. Mau berapa tabelnya juga sama, di properti ada, tinggal pilih 2, 1, terus ke bawahnya mau tambah lagi, bisa tambah mau berapa. Nah untuk selanjutnya kita bikin trim ya, ini Ctrl A dulu, delete. Kita untuk pertemuan selanjutnya kita akan mentrim atau merubah, menggabungkan objeknya. Contoh dulu. Nah di sini di property bar akan keluar ya menu trimnya. Kita select dulu gambarnya, pilih save tool, kita select dua-duanya. Nah ini keluar nih, mau pilih. Nah pilih dulu objeknya. Kalau salah Ctrl Z, kembali lagi nih pilih. Di sini ada create boundary, terus ada back minus font, ada front minus back. Nah ini kita untuk pertemuan berikutnya tentang trim ini, menu ini. Cara penggabungan, mengkombinasikan. Ini trim, nah ini buat intersect ya, menggabungkan semuanya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang menggabungkan objek. Contoh tadi ya, objeknya bisa dipilih shift J2, pilih shift. Nah, terus ada keluar di propertinya pilihan-pilihan yang seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.